Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Para pecinta silat dimanapun berada dan juga seluruh masyarakat dimanapun berada, alhamdulillah kami dari Kampung Silat Jampang hari ini sedikit menguatkan spiritual kita sebagai seorang pesilat. Tentu kita harus memperhatikan bagaimana suasana spiritual kita, karena bagian target kita adalah agar menjadi pesilat-pesilat yang berakhlak mulia, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sukses insyaallah di dunia wal akhirah. Jamaah sekalian, kalau kita lihat bagaimana hasil pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling sempurna di muka bumi ini, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak dari seluruh umat manusia. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Ya, tidaklah aku ini diutus, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Dan ternyata hasil pendidikan dari Rasulullah ini melahirkan sahabat-sahabat Rasul, ulama-ulama dan umat-umat Islam yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Dan inilah yang harus kita contoh sebagai seorang pesilat, harus mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah satu-satunya yang harus kita contoh secara totalitas. Boleh yang lain kita contoh kebaikan-kebaikannya, beberapa hal, tapi ketika ada hal-hal yang tidak baik tentu tidak bisa kita contoh. Tapi kalau Rasulullah satu-satunya manusia yang harus kita contoh secara total dalam seluruh bidang, seluruh kegiatannya, yaitu hanya beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita semuanya, yaitu dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumil akhir wa dzakara katsira. Sungguh, kata Allah, telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang sempurna, yang tidak ada bandingannya dengan siapapun, manusia manapun tidak ada yang bisa membandingkan dengan Rasulullah SAW, paling sempurna. Nah, siapa orang-orang yang mau mencontoh Rasul? Allah mengatakan liman kana yarjullah, yaitu orang-orang yang ingin bertemu dengan Allah. Yarjullah ini para ulama mengatakan yarjullah itu bisa bertemu dengan Allah, mendapatkan ampunannya, mendapatkan rahmatnya, mendapatkan ridhonya, mendapatkan pahala-pahalanya, itu adalah yarjullah. Sehingga fid dunya wal akhirah, mendapatkan kebaikannya. Wal yaumil akhir artinya kita mendapatkan balasan surga. Nah, tentu kita berdoa mendapatkan surga Firdaus tentunya. Yang ketiga adalah wadzakarul katsira, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala, berzikir, yang artinya bukan hanya zikir lisan tapi juga zikir dengan perbuatan-perbuatan kita dalam sehari-hari. Jadi zikir tidak hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, tapi juga ketika kita akan marah kita tidak jadi sehingga kita berzikir. Tangan kita untuk melakukan kebaikan itu artinya zikir untuk kebaikan. Kaki kita untuk melangkah kebaikan itu artinya zikir untuk kebaikan, dan seterusnya. Nah, orang-orang yang ingin mencontoh Rasulullah adalah orang-orang yang seperti itu tadi, mendapatkan kebaikan-kebaikan ya Rasulullah wal yaumil akhir wa dzakarul katsira. Dan tentu kita para pesilat tentu berusaha mencontoh Rasulullah. Kita lihat bagaimana kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau begitu mencintai Rasulullah. Hari ini yang kita angkat adalah kisah tentang surat An-Nisa ayat 69. Surat ini asbabul nuzulnya, sebab turunnya adalah ada seorang sahabat Rasulullah yang bernama Sauban. Sauban ini dulunya seorang budak, ya, kemudian beliau totalitas dalam beribadah kepada Allah. Beliau selalu datang ke masjid 5 waktu. Biasanya sholatnya sering di sebelah kanan dari Rasulullah. Mengapa sebelah kanan? Selain dekat dengan Rasulullah, maka dia akan mendapatkan salam pertama. Assalamualaikum, ini sebelah kanan. Maka bahagia sekali. Sauban ini selalu mendapatkan salam pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya. Nah, suatu ketika Sauban ini tidak datang ke masjid berkali-kali. Sehingga Rasulullah menanya, ya sahabat, di mana Sauban ini? Ya. Beliau sakit ya Rasul. Maka para sahabat ini menengok. Badannya habis ya Rasul. Kurus. Maka Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin baik dari sisi spiritual maupun agama, ya, datang
menjenguk roh. Sauban, ya Sauban, apa yang terjadi dengan dirimu sehingga sekarang kurus kering? Dulu engkau berjuang ikut perang dalam kondisi gagah perkasa. Nah, Sauban ini menceritakan, ya Rasul, aku sedang sakit. Sakitku ini adalah ketika aku terlalu memikirkan ingin bertemu denganmu. Kalau di dunia ini, ketika aku ingin rindu denganmu pada siang hari, maka aku bisa bertemu padamu malam hari. Salat maghrib, salat isya masih bisa. Ketika aku rindu padamu malam hari, maka aku bisa bertemu dengan engkau pagi hari dan siang hari. Subuh, zuhur, asar. Tapi yang aku pikirkan, ya Rasul, bagaimana ketika aku meninggal, dan engkau juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau pasti berada di surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Lalu aku bagaimana untuk bisa bertemu denganmu, ya Rasul? Karena aku tidak tahu berada di surga yang mana, kalaupun aku masuk surga. Tentu jauh surgaku denganmu. Bagaimana, ya Rasul? Maka Rasulullah SAW terdiam, mendapatkan sebuah kasus seperti yang terjadi di Sauban ini. Maka turunlah surat An-Nisa ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Bahwa sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi ini satu paket, Allah dan Rasulnya. Tidak banyak bisa kita taat sama Allah, kemudian tidak taat kepada Rasul. Tidak hanya bisa kita taat kepada Rasul, tidak taat kepada Allah. Jadi ini satu paket. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan bersama ma'alladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Siapa itu mendapatkan nikmat dari Allah? Yaitu nikmat yang lebih terbesar adalah tentu berada di surga. Bersama dengan siapa? Manabiyin, sama dengan para nabi. Para nabi itu artinya jamak, artinya seluruh nabi. Wasidikin, bersama dengan orang-orang yang sidik, yang selalu membenarkan ajaran Islam ini. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Wahasuna ulaika rafiqa, dan itulah sebaik-baik teman kita nanti di dalam surga. Masya Allah. Jadi orang yang begitu taat kepada Allah dan Rasul nanti akan tetangganya bersama dengan para nabi. Tentu itu berada di surga yang paling tinggi, surga Firdaus bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siddiqin, Abu Bakar As-Siddiq, ya, seperti Umar bin Khattab, Utsman, Ali bin Abi Thalib, ya, bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, masya Allah, bersama orang solihin, ulama-ulama, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi, Imam Malik, Sufyan Aswari, dan segala macam ulama-ulama berkumpul. Nah, itu tadi para sahabat. Para sahabat silat dimanapun berada, mudah-mudahan kita yang mengaku selalu mencintai Rasul, maka kita harus taat kepada Allah dan Rasul secara totalitas. Mencontoh Rasulullah sehingga kita bisa bersama dengan Rasulullah seperti kisah Sauban tadi yang bisa insya Allah berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lainnya. Ada Abu Bakar yang begitu mengatakan apa yang pun yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Umar bin Khattab yang begitu sudah masuk Islam selalu mengatakan bahwa Rasulullah selalu benar, tidak pernah melakukan kesalahan dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh orang yang begitu taat kepada Rasul, mencintai Rasulullah, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Rasul, sehingga kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, dan selalu jangan lupa memperbanyak membaca salawat seperti Allah sebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ya, bahwa sesungguhnya Allah itu membacakan salawat kepada Rasul yang artinya memberikan rahmah barakah. Malaikat mengucapkan selamat artinya mendoakan. Dan kita juga dengan sallu alaihi wasallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan salawat dan salam dengan penuh hormat. Jadi kita ini mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu dengan hormat. Maka para ulama ada mengatakan salawat itu ditambahkan dengan salam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nah, itu akan menjadi lebih sempurna. Nah, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita, para pesilat dan seluruh masyarakat dimanapun berada, semakin mencintai, semakin mengikuti Rasulullah SAW dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai tauladan satu-satunya yang paling sempurna. Sehingga kita bisa bertemu dan mendapatkan insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat.
Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.